kembang bayi dan balita. Konsep dasar bayi, balita, dan balita. Di sini materinya akan meliputi pengertian, kemudian juga konsep pertumbuhan bayi, balita. Pengertian meliputi dari prinsip-prinsip tumbuh kembang, kemudian faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan, serta tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Konsep pertumbuhan pada bayi balita terdiri dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, gigi, dan juga organ. Konsep perkembangan bayi dan balita meliputi penilaian pertumbuhan fisik bayi dan anak, penilaian perkembangan bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang bayi dan balita. Kemudian juga kebutuhan psikososial bayi dan balita. Pengertian. Anak balita merupakan anak masa emas atau the golden period, yaitu manusia atau insan yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun, di mana pada golden age usia ada pada 0 sampai 5 tahun. Di mana pada saat ini pertumbuhan dan perkembangan mengalami peningkatan yang besar. Ada juga pakar yang mengatakan bahwa masa anak di sini adalah masa usia 0 sampai dengan 8 tahun, di mana pada masa-masa ini anak akan mengalami pertumbuhan yang pesat juga. Konsep tumbuh kembang. Pertumbuhan atau growth berkaitan dengan masalah perubahan besar serta jumlah serta ukuran, di mana terjadi perubahan pada tingkat sel, kemudian organ, kemudian juga individu itu sendiri yang bisa diukur dengan berat berupa gram, pound, atau kilo, kemudian juga panjang badan berupa sentimeter atau meter. Kemudian di sini bisa dilihat dari ukuran tulang, kemudian juga umur tulang, keseimbangan metabolik apabila terjadi retensi kalium dan nitrogen di dalam tubuh. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan, skill, atau keterampilan dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks. Dengan pola yang teratur, bisa diramalkan yang merupakan dari proses pematangan individu. Jadi bisa disimpulkan, pertumbuhan adalah bertambah banyak dan besarnya sel dari seluruh bagian tubuh yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah bertambah sempurnanya fungsi dari alat-alat tubuh. Perkembangan bisa dideteksi dengan deteksi dini tumbuh kembang atau disingkat dengan DDTK. Di mana DDTK ini akan mempelajari bagaimana penyimpangan tumbuh kembang yang terjadi sejak dini bisa dilihat, kemudian bisa segera dilakukan intervensi. Bila terjadi penyimpangan atau keterlambatan di dalam deteksi, kedepannya akan lebih sulit untuk diintervensi, dan ini akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Cara deteksi dini tumbuh kembang anak. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan pengukuran berat badan, kemudian juga pengukuran tinggi badan, kemudian juga pengukuran lingkar kepala dengan melihat pada garis pertambahan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang ada pada grafik. Perkembangan. Tanyakan perkembangan anak dengan KPSP atau Questionnaire Prascreening Perkembangan. Perkembangan juga bisa dideteksi dengan tes daya dengar atau TDD, tes daya lihat atau TDL. Kemudian perkembangan bisa dilihat melalui DME atau deteksi dini penyimpangan mental emosional, atau juga menggunakan CHAT untuk mendeteksi adanya autis anak sejak dini. Kemudian juga dengan gangguan pemusatan perhatian dengan Conners. Pemantauan.
Prinsip pertumbuhan dan perkembangan yaitu perkembangan anak merupakan fungsi dan kematangan anak dalam belajar sejak anak tersebut lahir, sehingga bisa dilihat bahwa anak sejak lahir mempunyai potensi tertentu. Dan ini berkembang disebabkan karena proses kematangan. Hukum perkembangan itu sendiri ada hukum tempo, hukum irama, hukum konvergensi, hukum kesatuan organ, hukum hierarki perkembangan, dan hukum masa peka. Pola perkembangan setiap anak berbeda-beda. Setiap anak mempunyai tahapan dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Misalkan ada anak yang berdiri dulu sebelum dia berjalan, tapi ada anak yang tanpa harus merangkak, tetapi dia bisa langsung berdiri. Kemudian ada anak yang bisa langsung berjalan tanpa harus melalui proses perambatan. Setiap orang mempunyai pola dan tempo perkembangan berbeda-beda. Perkembangan bersifat individual. Perkembangan waktu kecil sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak di masa selanjutnya. Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh faktor herediter seperti jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Ada juga faktor dari ras atau bangsa, keluarga, umur, kemudian faktor lingkungan seperti faktor prenatal dan faktor postnatal. Faktor herediter di sini misalkan jenis kelamin, di mana terlihat bahwa jenis kelamin anak laki-laki terlihat lebih tinggi daripada perempuan. Demikian juga ras atau bangsa Eropa mempunyai tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Asia, terutama Asia Tenggara. Kemudian juga keluarga. Faktor herediter di dalam keluarga ini juga mempunyai peran penting. Misalkan kedua orang tua yang obesitas atau kedua orang yang mempunyai tinggi badan yang lebih tinggi dari normal, ini juga akan cenderung mempunyai anak yang tingginya di atas rata-rata. Demikian juga usia. Usia akan berpengaruh terhadap kematangan anak. Tinggi badan anak dan berat badan anak juga bisa dilihat dari usianya. Ini ada bisa lihat pada KMS. Di situ sudah ada standar tinggi badan dan berat badan yang harus dicapai anak pada usia-usia tertentu. Faktor lingkungan seperti prenatal ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kita tahu bahwa faktor prenatal adalah faktor yang sangat penting, di mana anak mencapai sebagian besar kecerdasannya dan juga kematangan organ-organ tubuhnya itu pada masa prenatal. Sehingga di sini dibutuhkan gizi bagi ibu hamil yang sangat bagus untuk bisa meningkatkan kecerdasan anak di masa yang akan datang. Setelah anak lahir, anak juga harus mendapatkan gizi dan juga stimulasi yang memadai agar pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih baik. Pada masa neonates, di sini harus dilihat karena masa neonates adalah masa yang paling sulit pada bayi untuk masa-masa adaptasi, di mana terjadi perubahan pada sejak anak ini ada di dalam perut, kemudian sampai dengan dia dilahirkan. Pada masa bayi, pada masa 0 sampai dengan 1 tahun, di sini dibutuhkan pertumbuhan anak yang luar biasa. Demikian juga nanti pada masa prasekolah dan masa remaja. Ciri khas anak, pertumbuhannya berdasarkan proses bertambahnya atau ukuran dimensi tubuh, akibat bertambahnya sel-sel dan bertambah besarnya sel tersebut. Perkembangan adalah proses pematangan atau maturasi fungsi organ tubuh, berkembangnya kemampuan intelijensi serta perilaku anak. Pertumbuhan adalah bertumbuhnya jumlah dan juga besarnya sel.
bertambahnya besar organ tubuh, kemudian massa otot, dan juga massa tulang. Bertambahnya ukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, serta lingkar dada. Bisa dilihat dengan pemantauan pada grafik kurva normal yang bisa Anda lihat pada buku KMS yang dimiliki oleh anak. Sedangkan perkembangan di sini adalah meningkatnya fungsi sel tubuh, meliputi maturasi organ dan sistem keterampilan. Kemudian juga kemampuan afektif dan juga kreativitas anak. Ciri khas anak pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Pada masa pertumbuhan di sini bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan, kemudian juga bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, atau bisa dilihat secara kuantitatif berupa tinggi badan dan juga berat badan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, bisa dilihat secara kualitatif. Ini di mana di sini bisa dilihat pada fungsi motorik halus, motorik kasar, kemudian juga perkembangan sosial dan bahasa. Pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat secara bersamaan dengan memantau anak melalui tahapan-tahapan yang sesuai. Apabila terjadi keterlambatan, segera dilakukan stimulasi dan lakukanlah deteksi serta intervensi sedini mungkin agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut. Agar anak mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi di sini berhubungan dengan pertumbuhan anak, tinggi badan, dan berat badan. Nutrisi yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan dan berat badan anak secara baik. Kemudian golden egg period, pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan secara cepat sehingga dibutuhkan stimulasi-stimulasi yang terus-menerus pada anak. Pertumbuhan kita lihat di sini adalah bertambahnya tinggi dan juga berat badan, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan anak, mengasah skill anak. Contohnya di sini dari anak terlentang, ya, kemudian dia tengkurap, kemudian dia belajar untuk merangkak, kemudian dia belajar untuk berdiri. Perkembangan dipengaruhi oleh fisik dan juga kognitif anak. Selain fisik, ada juga bahasa dan emosi, serta adaptif, kemudian personal, sosial, dan juga motorik. Ciri-ciri perkembangan bisa dilihat dari perubahan-perubahan, di mana perubahan di sini adalah pada tiap tahapan ini terjadi secara berurutan. Setiap anak pada masa-masa tertentu mempunyai tahapan. Contohnya adalah pada usia 0 sampai 3 bulan, di sini adalah masa anak harus bisa telentang, kemudian miring, ya, kemudian juga mengangkat kepala, kemudian tersenyum, dan ini harus bisa dilalui oleh anak, merupakan pola yang tetap. Apabila anak tidak bisa melampaui pada tahap yang berurutan, berarti terjadi masa kritis. Pola yang tetap tidak selalu berlaku sama pada setiap anak, tapi ada juga anak yang mempunyai kecepatan berbeda, di mana kecepatan anak ini bisa melebihi dari rata-rata. Contohnya misalkan, anak tanpa harus merangkak bisa langsung berdiri dan berjalan. Sehingga diharapkan keseimbangan antara perubahan yang berurutan, kemudian pola yang tetap, ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara baik, dan segera lakukan intervensi apabila terjadi masa kritis. Prinsip tumbuh kembang anak atau hukum perkembangan, di sini ada hukum konvergensi, di mana perkembangan individu ditentukan dan dipengaruhi oleh pembawaan sejak lahir dan lingkungan. Kemudian ada hukum irama perkembangan, di mana irama perkembangan ini merupakan fungsi tidaklah
tetap, tetapi suatu ketika bisa berjalan cepat sekali dan pada suatu saat ini bisa berjalan biasa-biasa saja atau bisa suatu saat berjalan sangat lambat. Hukum masa peka adalah di mana fungsi anak ini sangat menonjol, ya, menonjol dan dia peka terhadap rangsangan dari luar. Atau bisa disebut juga pada masa teros, ya, di mana pada masa anak usia 2 sampai 3 tahun ini anak berada masa penutupan masa bayi. Di sini anak sangat kritis dan juga sangat ingin diperhatikan dan ingin mendapat mendapatkan perhatian lebih dari lingkungannya, sehingga ya di sini dibutuhkan kendali-kendali agar anak ini bisa mendisiplinkan dirinya dan bisa melalui tahap perkembangannya dengan baik. Contoh hukum masa peka di sini pada anak usia 9 sampai 15 bulan dia belajar bahasa ibu dan bahasa daerah setempat pada usia 3 sampai 5 tahun. Pada anak usia 9 sampai 15 bulan ada anak yang mudah diajari bahasa. Misalkan dia bisa diajari dengan bahasa bilingual atau trilingual. Tapi apabila anak ini tidak mampu sehingga dia mengalami speed delay, maka anak ini tidak bisa dituntut untuk belajar bilingual atau trilingual, sehingga anak ini bisa diajari dengan satu bahasa dulu, terus kemudian setelah usia 3 sampai 5 tahun anak ini bisa diajari dengan bahasa lebih dari satu. Di mana pada masa usia 9 sampai 15 bulan dan juga 3 sampai 5 tahun di sini adalah masa yang paling bagus untuk mengajari anak berbicara dengan berbagai bahasa. Hukum tempo perkembangan. Tempo perkembangan setiap anak berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, atau lambat. Contohnya, ada 3 anak dengan usia yang sama. Yang satu baru bisa duduk, yang satu sudah bisa berdiri, dan yang satu lagi sudah bisa berjalan. Ada hukum rekapitulasi di mana perkembangan anak adalah ulangan secara singkat dari perkembangan umat manusia. Contohnya, anak kecil mempunyai kesamaan dalam memilih warna sebagai mana umumnya terjadi. Misalkan anak-anak lebih menyukai warna yang tajam, tapi ada juga anak tidak menyukai dengan warna-warna yang tajam. Contoh di sini yang lain ada hukum rekapitulasi adalah anak mengalami masa tros itu usia 2 sampai 3 tahun dan akan berulang kembali pada usia 14 sampai dengan 17 tahun. Pada masa usia 2 sampai 3 tahun merupakan masa penutupan masa bayi dan juga akan berulang pada usia 14 sampai 17 tahun pada tros yang kedua yaitu sebagai penutupan masa anak-anak. Hukum masa menentang di mana anak sangat nakal. Kenakalan ini berlangsung, ada yang mengatakan umur 3 sampai dengan 7 tahun sebelum anak ini mencapai usia sekolah. Kemudian ada juga kenakalan yang kedua yaitu berlangsung umur usia 14 sampai dengan 17 tahun di mana anak pada masa ini berasa ingin keluar dari kendali orang tuanya. Anak ingin mandiri karena dia sudah keluar dari masa anak-anak dan dia sudah berusaha untuk mencapai masa dewasa. Hukum penjelajahan dan penemuan anak di saat memasuki kehidupan ini masih belum mengenal dunia kehidupan yang sebenarnya. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan ada faktor prenatal dan juga faktor postnatal. Di mana faktor lingkungan di sini ada gizi, kemudian toksin, zat kimia, radiasi, stres, kemudian imunitas, serta infeksi dan lain-lain. Kemudian faktor postnatal dipengaruhi oleh faktor biologis dan juga faktor fisik. Faktor biologis seperti ras, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit, penyakit kronis, fungsi metabolisme, dan juga hormon. Perkembangan tidak seluruhnya ditentukan oleh keturunan. Contoh,
seks, tinggi badan, dan juga ras. Lingkungan adalah penentu pokok perkembangan. Keluarga, kepercayaan, suasana rumah, kebudayaan, pendidikan, masyarakat, dan juga nutrisi. Faktor keturunan dan lingkungan menambah atau mempengaruhi perkembangan. Faktor fisik, contohnya adalah cuaca, musim, keadaan geografis, keadaan rumah, sanitasi, dan radiasi. Faktor psikososial meliputi stimulasi. Stimulasi bisa juga digunakan reward and punishment atau ganjaran dan hukuman dalam tingkat yang wajar. Kemudian motivasi belajar, kemudian juga membentuk grup sebaya atau keluarga sebaya, kemudian masa sekolah, kemudian juga stimulasi agar anak tidak mudah stres, memberikan cinta dan kasih sayang yang cukup, memberikan kualitas interaksi antara anak dengan orang tua secara intens. Faktor keluarga dan adat istiadat di sini, pekerjaan atau pendapatan keluarga sangat berpengaruh terhadap intensitas pertemuan dengan anak. Pendapatan keluarga berpengaruh terhadap gizi dan juga kemampuan untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan ayah dan ibu berpengaruh terhadap pengetahuan di dalam mendidik maupun memberikan gizi yang baik pada anak. Jumlah saudara di sini lebih ke arah tantrum, tantrum, kemudian juga sibling rivalry. Jenis kelamin, contohnya adalah laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Contohnya anak laki-laki pada anak pertama ini dituntut mempunyai kemampuan untuk melindungi adik-adiknya secara lebih dibandingkan dengan anak perempuan. Kemudian juga stabilitas rumah tangga. Kondisi rumah tangga yang tenang, tentram dan damai akan mempengaruhi kondisi psikologis anak menjadi anak tumbuh dalam kondisi yang stabil dibandingkan mereka yang tumbuh di dalam kondisi rumah tangga yang kacau dan penuh pertengkaran. Kepribadian orang tua dan juga terutama di sini adalah ibu karena yang paling sering berinteraksi dengan anak ini juga akan mudah ditiru oleh anak. Adat istiadat yang diadop dari lingkungannya serta norma, agama, dan lain-lain ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan, tumbuh kembang adalah proses yang kontinu dari konsepsi sampai dengan maturasi atau dewasa, dipengaruhi oleh faktor bawaan dan juga lingkungan. Dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau masa perlambatan. Pola perkembangan anak sama pada semua anak, tapi kecepatannya berbeda-beda. Perkembangan erat hubungannya dengan maturitas sistem pada sistem saraf. Pengaruh gizi terhadap tumbuh kembang. Di sini ibu hamil membutuhkan nutrisi yang lebih dari biasanya untuk menstimulasi pertumbuhan dan juga perkembangan organ-organ tubuh yang ada pada bayi. Kurang nutrisi bisa menyebabkan anak menjadi kerdil atau stunting, sehingga pada masa dewasa nanti dia juga akan menjadi anak yang kerdil. Untuk mencegah hal tersebut, berikan nutrisi yang baik selama kehamilan. Cegah nutrisi yang buruk selama kehamilan sehingga tidak terjadi BPLR. Nutrisi yang buruk juga bisa meningkatkan terjadinya infeksi pada perinatal. Kemudian juga pertumbuhan janin jadi terganggu, penurunan potensi intelektual juga menurun. Kemudian setelah dewasa dia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang kerdil. Zat-zat gizi yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ibu yang mempunyai kekurangan energi protein bisa menyebabkan bayi lahir dalam kondisi BPLR. Dan ini bisa menyebabkan kematian pada bayi ataupun juga kerusakan pada susunan saraf pusat bayi. Kekurangan Fe, asam folat, B12,
bisa menyebabkan anemi yang berlanjut pada kematian janin di dalam kandungan, abortus, cacat bawaan, BBLR, kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan karena adanya anemia pada saat hamil. Defisiensi yodium ini bisa menyebabkan kreatin, abortus, kemudian bayi lahir mati. Defisiensi zinc menyebabkan pertumbuhan janin terhambat, kemudian juga partes lama. Defisiensi vitamin A bisa meningkatkan prevalensi prematuritas dan retardasi pada janin. Defisiensi tiamin berpengaruh terhadap terjadinya beri-beri pada masa kongenital. Defisiensi kalsium berpengaruh pada kelainan struktur tulang secara menyeluruh pada bayi. EPA dan DHA berpengaruh terhadap perkembangan sistem saraf pusat. Pertumbuhan bayi dan balita. Berat badan bayi lahir normal adalah 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Penurunan fisiologis 5 sampai dengan 10% selama 10 hari pertama. Perkiraan berat badan pada 5 bulan 2 kali berat badan lahir, usia 1 tahun 3 kali berat badan lahir, usia 2 tahun 4 kali berat badan lahir, dan pada anak usia prasekolah 2 kg per tahun. Pada masa pacu tumbuh, anak perempuan ada pada usia 8 sampai 18 tahun, anak laki-laki usia 10 sampai dengan 20 tahun. Kenaikan berat anak pada tahun pertama kehidupan dengan gizi yang baik pada 3 bulan pertama adalah 700 sampai dengan 1000 gram. 3 bulan kedua 500 sampai dengan 600 gram. 3 bulan ketiga 350 sampai dengan 450 gram. 3 bulan keempat 250 sampai 350 gram. Formula berat badan sama dengan 8 plus 2N kilogram. N sama dengan jumlah umur dalam tahun. Tinggi badan atau panjang badan. Panjang badan normal adalah 48 sampai dengan 50 cm. Kenaikan tinggi badan pada 1 tahun pertama, pada 3 bulan pertama adalah 10 cm. 3 bulan kedua 6 cm, 3 bulan ketiga 5 cm, dan 3 bulan keempat 4 cm. Perkiraan panjang badan pada 1 tahun pertama 1,5 kali panjang badan lahir. 4 tahun 2 kali panjang badan lahir. 6 tahun 1,5 kali tinggi badan 1 tahun. 13 tahun 3 kali panjang badan lahir. Dewasa 3,5 kali panjang badan lahir atau 2 kali tinggi badan pada saat usia 2 tahun. Formula tinggi badan anak lebih dari 3 tahun adalah tinggi badan 80 sama dengan 5N cm. N jumlah umur dalam tahun. Stimulasi tumbuh kembang. Stimulasi tumbuh kembang pada anak merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar anak tumbuh secara optimal. Kemampuan dasar anak yang dirangsang dengan stimulasi yang terarah, kemampuan gerak kasar, kemampuan motorik halus, kemampuan bicara, kemampuan berbahasa, dan juga kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Prinsip dasar dari stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Selalu ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang baik. Berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu motorik halus, motorik kasar, sosial, dan bahasa. Gunakan alat bantu permainan yang sederhana, yang aman, yang ada di sekitar anak. Berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Berikan selalu support kepada anak atas keberhasilannya. Periode tumbuh kembang berdasarkan umur pada masa prenatal, yaitu masa dalam masa kandungan, pada masa bayi usia 0 sampai 12 bulan, pada masa balita 1 sampai dengan 5 tahun, prasekolah 5 sampai dengan 6 tahun.
Contoh di sini adalah perkembangan anak usia 0 sampai 12 bulan. Kemampuan motorik. Motorik kasar anak usia 0 sampai 3 bulan adalah mengangkat kepala dan berguling-guling. Kemampuan motorik halus, meraih, menendang mainan, dan menggantung. Meraba, memegang, dan merasakan permukaan benda. Pada usia 3 sampai 6 bulan, anak tengkurap dan juga duduk. Motorik halus, pegang benda dengan dua tangan, mengambil benda sendiri. Usia 6 sampai 9 bulan, motorik kasar merangkak dan berdiri. Motorik halus memasukkan benda ke wadah dan membuat bunyi-bunyian. Usia 9 sampai 12 bulan, berjalan dan naik tangga. Motorik halus menyusun balok dan mencoret-coret. Perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 3 bulan meniru suara dan juga mengenali suara. 3 sampai 6 bulan mencari sumber suara, bergumam dengan irama tertentu. 6 sampai 9 bulan mengucap satu atau dua kata, meniru suara. 9 sampai 12 bulan mengucap satu atau dua kata, memahami perintah sederhana. Kemampuan sosial dan kemandirian 0 sampai 3 bulan, anak mampu untuk tersenyum dan mengamati benda di sekitarnya. Usia 3 sampai 6 bulan, anak mampu melihat diri sendiri di kaca, mulai tertarik bermain dengan orang lain. Usia 6 sampai 9 bulan, mulai melambaikan tangan, mampu bermain dengan orang lain. 9 sampai 12 bulan, anak mampu makan bersama-sama, minum sendiri dari cangkir. Terima kasih, demikian tadi materi tentang konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa bayi dan balita.